Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang terdiri dari Alvina Rahmania Latif, Nira Faridatul Maimunah, Angger Ardiansyah yang akan mempresentasikan materi khitbah melalui video ini. Pengertian dan dasar khitbah. Secara etimologi, khitbah disebut juga lamaran yang berasal dari kata khotaba yakhtubu khitbatan. Kata lamaran dalam hukum Islam adalah talaba lizawaj bil wasilatil ma'rufah bainan nas, yaitu seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang berlaku di masyarakat. Secara terminologi, khitbah adalah kegiatan yang berupaya ke arah terjadinya perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Wanita yang sudah dikhitbah tetaplah orang asing atau bukan mahram. Tidak diperbolehkan bagi keduanya hidup selayaknya suami istri sebelum adanya akad nikah. Tujuan khitbah yaitu untuk menguatkan ikatan pernikahan agar lebih saling mengenal sebelum pernikahan dilangsungkan, agar pernikahan bisa langgeng dan bahagia. Adapun syarat perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama, tidak dalam pinangan orang lain. Dalam hadis disebutkan, al-mu'minu akhul mu'mini, fala yahillu lahu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khutbati akhihi hatta yadara. Rawahu Ahmad wa Muslim. Yang kedua, pada waktu dipinang tidak ada halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Yang ketiga, perempuan tersebut tidak dalam masa iddah karena tolak raj'i. Yang keempat, apabila perempuan dalam masa iddah karena tolak bain dan talak mati, hendaklah mengkhitbah dengan cara sirri atau secara sindiran. Selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki untuk menjadi suaminya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepada engkau." Rasulullah SAW lalu melihatnya dengan menaikkan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keputusan, maka wanita itu pun tertunduk. Hadis riwayat Bukhari. Dasar hukum khitbah. Mengkhitbah dalam Islam bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan atas dasar firman Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum wahdharuhu wa'lamu ghafurun halim. Al-Baqarah al-ayah 235. Dalam hadis disebutkan, wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dan dalam hadis lain disebutkan, wali muslimin an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadarta ilaiha qala la qala idhab fangdur ilaiha. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka para ulama menjadikan khitbah ini hukumnya sunnah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitbah ini hukumnya mustahab atau dianjurkan karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Jenis khitbah. Khitbah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, secara langsung atau secara terang-terangan, yaitu menghitbah dengan menggunakan perkataan yang secara jelas menampakkan dan mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk menikahi seseorang. Yang kedua, secara tidak langsung. Peminangan secara tidak langsung dilakukan dengan permintaan dengan bahasa kiasan atau sindiran, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain. Batasan pergaulan dalam khitbah. Dasar hukum melihat calon pinangan. Biasanya, calon suami melihat perempuan yang akan dipinangnya terlebih dahulu, sehingga bisa mengetahui kecantikannya secara fisik.
Terdapat hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Muhirah bin Syu'bah hendak menikahi seseorang perempuan. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Lihatlah ia, karena hal itu dapat menjadikan kalian berdua lebih lestari dalam kasih sayang. Maka lakukanlah dan menikahlah dengan persetujuan." Selain itu, Tirmidzi juga meriwayatkan hal yang sama. Tetapi Jumhur sendiri memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bagi seseorang laki-laki yang hendak meminang seseorang perempuan hanya diizinkan baginya untuk melihat wajah dan telapak tangan saja, karena hal tersebut sudah cukup. Pendapat Abu Hanifah mengizinkan melihat dua wajah, telapak kaki, dan telapak tangan. Sedangkan beberapa fuqaha diperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kemaluan. Imam Dawud dan para ulama madhab Zahiri memiliki pendapat yang lain, bahwa boleh melihat seluruh bagian tubuh dari wanita yang akan dipinangnya. Akan tetapi, jika tidak bisa melihat secara langsung, boleh digantikan dengan foto. Hal itu diperbolehkan. Tapi, terkadang yang ada di dalam foto dengan kenyataannya berbeda, dan hal tersebut tidak bisa memahami sifat atau karakter satu sama lain. Pendapat M. Fauzil Adim, tidak ada peraturan khusus untuk melihat wanita yang hendak dipinang. Melihat wanita boleh dilakukan, asal ada batasannya. Andai kata melihat wanita yang akan dipinangnya setelah pernikahan, maka akan menimbulkan dampak yang besar, misalnya penceraian, karena tidak mengetahui adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi. Prinsip melihat calon pasangannya. Laki-laki maupun perempuan harus memiliki prinsip Islam, yaitu melarang berkholwat bagi keduanya. Agama tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali hanya melihat. Akan tetapi, jika dalam pertemuan ditemani oleh salah satu mahramnya guna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, itu diperbolehkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mukmin dan mukminah secara keseluruhan agar mereka menundukkan pandangannya. Sebagaimana firman Allah, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari pandang. Kriteria memilih calon pasangan. 1. Memilih calon istri harus dilihat dan dicermati fisiknya. 2. Latar belakang keluarganya, misalnya kelas sosioekonomi, pendidikan dan inteligensi. Agama adalah faktor yang sangat penting, karena lelaki yang soleh akan mendapatkan perempuan yang soleh juga. Begitu sebaliknya. Pernikahan antar ras dan suku, terkadang ada suatu daerah yang mempertimbangkan jika berbeda ras atau suku. Yang ketiga, mempertimbangkan status gadisnya. Yang keempat, mempertimbangkan kebaikan seseorang pada akhlaknya. Yang kelima, harus memilih pasangan hidup yang membuat rasa nyaman. Yang keenam, memilih suami yang dapat memimpin, sebagaimana firman Allah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kepemimpinan seseorang laki-laki bertujuan untuk memimpin rumah tangga biar sejahtera dan harmonis. Keutamaan seorang laki-laki harus bekerja keras, menahan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia saat ini. Seorang laki-laki harus tetap menafkahi istrinya, meskipun istrinya mempunyai uang sendiri. Konsekuensi pembatalan khitbah. Khitbah adalah gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas ta'aruf. Akan tetapi, dalam melangsungkan proses khitbah terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara masing-masing calon, baik dari pihak calon laki-laki maupun sebaliknya. Karena adanya ketidakcocokan tersebut di antara pihak mempelai yang laki-laki atau perempuan, itu dapat membatalkan khitbah. Dalam syariat ini diperbolehkan, karena khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad.
namun hanya sebatas perjanjian untuk menikah. Karena itu, pembatalan khitbah tidak harus laki-laki yang meminang. Wanita yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan. Pembatalan khitbah adalah hal yang lumrah. Jika menganggap hal ini berlebihan, maka hal tersebut merupakan pemikiran yang salah. Jika khitbah dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan, barang-barang awet yang tidak bisa habis harus dikembalikan kepada yang memberikan. Akan tetapi, jika hadiah itu dapat habis, maka tidak perlu dikembalikan. Ini berlaku jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan. Jika dari pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, maka hadiah-hadiah yang sudah diberikan tidak dapat diminta sedikit pun. Adapun hadiah, hukumnya seperti halnya hibah. Pada proses khitbah, apabila sudah terjadi perjanjian yang kuat, maka khitbah berarti sudah diterima. Namun jika salah satu pihak tiba-tiba mengingkari janji tersebut, itu akan menjadi masalah yang sangat besar dan dianggap sebagai perbuatan ingkar. Perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, itu berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: jika berkata, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran; jika berselisih, ia akan berbuat zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah khitbah. Adapun hikmah diadakannya khitbah sebagai berikut. A. Ta'aruf dalam proses khitbah. Untuk melanggengkan hubungan kedua calon pasangan, maka dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan ta'aruf dengan tujuan agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan dilaksanakan. B. Melihat calon pasangan. Nabi memperbolehkan untuk terlebih dahulu calon pasangan apa yang membuat ketertarikan itu muncul. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, telah bercerita kepada kami Yunus bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mu'az. Dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian meminang seorang wanita, jika memungkinkan bisa melihat sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. C. Mencapai tujuan pernikahan, yakni sakinah. Dengan ada proses khitbah, maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah. Karena ketika telah melakukan proses perkenalan atau ta'aruf, dilanjut dengan melihat calon pasangan, maka hal tersebut akan melanggengkan hubungan pasangan tersebut karena tidak adanya hal apapun yang tersembunyi.